masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu mengenal konsep berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada yang tahu apa itu berpikir komputasional? Nah, jadi berpikir komputasional adalah proses berpikir yang menguraikan masalah yang kompleks untuk dibagi menjadi beberapa bagian kecil sehingga dapat menemukan pola dan menyusun langkah penyelesaiannya. Nah, di sini ada konsep berpikir komputasional. Yang pertama di situ ada dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, ada algoritma. Kita beralih di dekomposisi dulu. Ada yang tahu apa itu dekomposisi? Saya. Oke, coba. Dekomposisi adalah kemampuan menguraikan tugas besar menjadi bagian-bagian lebih kecil. Iya, jadi dekomposisi adalah menguraikan tugas besar menjadi bagian-bagian lebih kecil. Atau lebih jelasnya, lebih sederhananya adalah membagi masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Ya, contoh kasusnya seperti ini. Ketika kita pertama kali datang ke sekolah, hal yang perlu kita lakukan apa? Membersihkan ruang kelas, ya. Nah, itu masalahnya, membersihkan ruang kelas. Agar supaya masalahnya bisa terpecahkan, kita harus membagi tugas-tugas pekerjaannya agar supaya pekerjaannya cepat selesai, kemudian meringankan pekerjaannya masing-masing. Mungkin Akram yang menyapu, kemudian Sedil yang membersihkan papan tulis, ya. Nur Fadila mungkin yang menyapu juga. Nah, kemudian siapa lagi? Apa lagi? Mungkin aku yang membuang sampah. Jadi seperti itu, kita harus membagi masalah agar supaya kita lebih Cepat. ya lebih cepat terselesaikan, ya. Seperti itu. Kemudian konsep yang kedua ada pengenalan pola, ya. Ada yang tahu apa itu pengenalan pola? Saya. Oke, silakan baca. Pola adalah sesuatu yang terjadi secara berulang. Iya, jadi pengenalan pola dalam berpikir komputasional itu adalah sesuatu yang terjadi secara berulang, ya, atau mencari persamaan pola yang bisa digunakan kembali. Nah, jadi seperti itu. Nah, pengenalan pola di sini ada beberapa. Yang pertama itu pola bentuk dan warna. Yang kedua ada pola gambar dan warna. Yang ketiga ada pola urutan waktu. Kemudian ada namanya pola angka. Nah, coba perhatikan bukunya. Di situ ada gambar apa? Lampu lalu lintas. Di mana sering di sini dipasang lampu lalu lintas? Di mana? Di perempatan jalan, ya. Nah, di situ lampu lalu lintas ada berapa warnanya di situ? Ada warna ya. Lampu merah fungsinya apa? Lampu merah itu fungsinya untuk berhenti. Kemudian lampu kuning ya. Kemudian lampu
Kalau lampu kuning, siap-siap atau berhati-hati. Kalau lampu hijau, jalan. Begitu pun seterusnya. Jadi itu polanya berulang. Kalau lampu merah berarti berhenti. Kalau lampu kuning, siap-siap atau hati-hati. Kemudian lampu hijau, berjalan. Kemudian ada lagi contoh pola angka. Misalkan contohnya seperti ini: 2, 4, 6, kemudian 8. Kira-kira angka apa selanjutnya di sini? 10. Kira-kira kenapa bisa 10? Kita harus ketahui dulu polanya. Kira-kira kenapa bisa 10 di sini? Kira-kira kenapa bisa angka 10 selanjutnya di sini? Kita harus kenal dulu polanya. Kita harus ketahui dulu polanya bagaimana. Kira-kira apa? Kenapa di sini bisa 4? 2 tambah 2. Karena begini, seperti ini polanya. Karena setiap melangkah itu ditambahkan 2. Ini kan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi di sini lagi ditambah 2 lagi. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Di sini lagi 6 ditambah 2 sama dengan 8. Begitupun tadi di sini ada angka yang dicari, yaitu 10. 8 ditambah 2, 8 tambah 2 sama dengan 10. Jadi seperti itu polanya. Ini tentang pola angka. Begitupun dengan perkalian. Saya kasih dulu contoh lagi. Kira-kira angka apa lagi selanjutnya di sini? 14. Berapa? 14. 14 ada 13. 14. Kenapa? Karena setiap melangkah itu ditambahkan 3. Jadi hasilnya di sini yang dicari tadi adalah 13. Nah, begitupun dengan pola gambar. Ya, saya kasih contoh lagi. Saya kasih contoh pola gambar ya. Kira-kira gambar apa lagi selanjutnya di sini? Segitiga terbalik. Kenapa bisa segitiga terbalik? Kalian tahu jelaskan kenapa segitiga terbalik? Karena ini selang-seling. Kalau sudah segitiga sempurna, segitiga terbalik lagi. Kemudian segitiga sempurna lagi, kemudian segitiga terbalik. Seperti itu, ya. Jadi itu ya. Sudah tahu pengenalan pola. Jadi di sini ada pengenalan pola angka, ada pengenalan gambar. Nah, di situ tadi juga di gambarnya, di bukunya ada pengenalan pola gambar dan warna. Ya, seperti lampu lalu lintas. Kalau misalkan lampu merah berarti kita berhenti. Kalau lampu kuning berarti siap-siap atau hati-hati. Kalau lampu hijau jalan. Seperti itu polanya. Kemudian itu berulang. Sudah paham? Nah, kita lanjut di konsep yang ketiga berpikir komputasional, yaitu abstraksi. Coba, ada yang tahu apa itu abstraksi? Saya. Nah, coba. Abstraksi adalah proses memilih bagian-bagian penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Seperti itu. Ya, jadi abstraksi adalah proses memilih bagian
yang penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak penting, atau menyingkirkan informasi yang tidak penting, fokus pada informasi penting saja untuk menyelesaikan masalah. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Kalau kita ingin membuat gambar rumah, kira-kira langkah apa yang kita harus lakukan dulu? Nah, yang pertama, hal yang penting kita lakukan yaitu menggambar dinding. Nah, kemudian menggambar atap. Kemudian gambar apa lagi? Pintu. Nah, kemudian gambar jendela. Nah, apakah menggambar lukisan itu hal penting? Penting. Lukisan Tidak penting sekali. itu mengabaikan hal yang tidak penting, ya. Itu seperti contohnya. Itu kalau lukisan itu tidak penting sekali, itu hanya pelengkap. Ya? Paham? Paham ya? Nah, jadi seperti itu abstraksi, pengertian dari abstraksi. Ya, seperti halnya dengan contoh kalau misalkan kita sebelum kita berangkat ke sekolah, kalau kita persiapkan buku di tas, kira-kira buku apa yang paling penting kita bawa? Hah? Buku tulis. Apa lagi? Nah, apa lagi? Garis. Apa lagi? Nah, kemudian apakah kalau buku cerita itu penting dibawa ke sekolah atau tidak? Atau buku dongeng? Tidak. Tidak, karena itu tidak termasuk dalam, ya. Sudah paham ya? Sudah paham? Oke, kita pindah di konsep berpikir yang selanjutnya, yaitu adalah algoritma. Coba, ada yang tahu apa itu konsep algoritma? Algoritma adalah langkah-langkah yang dilakukan secara berurutan dan sistematis untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau masalah. Nah, jadi seperti itu. Jadi algoritma adalah langkah-langkah yang dilakukan secara berurutan dan sistematis untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau masalah. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalkan ada masalah yang kita hadapi, untuk mencari solusinya kita harus membuat dulu langkah-langkahnya dengan sistematis dan berurutan. Ya, kira-kira apa contohnya? Seperti pada saat kita menggosok gigi, langkah-langkah apa yang pertama kita lakukan? Basahi sikat gigi dengan air. Jadi yang pertama adalah membasahi sikat gigi dengan air. Kemudian Oleskan pasta gigi secukupnya. oleskan pasta gigi secukupnya. Kemudian sikat gigi, gosok gigi bagian depan, belakang, dan samping selama 2 menit dan seterusnya. Jadi harus berurutan ya. Seperti halnya dengan contoh selanjutnya, yaitu ketika kita ingin menyeduh air teh, langkah yang pertama kita sediakan apa? Siapkan gelas dan sendok teh. Siapkan gelas dan sendok teh. Kemudian masukkan kantong teh ke dalam gelas. Yang ketiga, tambahkan gula ke dalam gelas. Kemudian tuangkan air panas ke dalam gelas yang sudah berisi. Kemudian aduklah teh hingga gula larut. Kemudian teh ya, jadi seperti itu berpikir. Konsep yang keempat, berpikir komputasional, itu algoritma. Menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke? Sudah paham semua? Jadi selanjutnya adalah sekarang kerjakan LKPD-nya dengan per kelompok ya.
saya sudah berikan LKPD-nya, silahkan kerja masing-masing. Nanti kalau sudah dikerjakan, naik di sini persentase di depan teman-temannya setiap kelompok, ya. Paham? Ya, silakan kerja.
Oke, jadi kalau sudah dikerjakan, nah, jadi nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya, ya, hasil kerja kelompoknya. Siapa yang mau pertama? Oke, kelompok 1. Nah, silakan naik di sini. Selesaikan hasil kerja kelompoknya. Sini, berbaris. Ayo. Langkah-langkah membuat burger yang benar. Pertama, siapkan roti dan lalu masukkan dan seledri ke atas roti. Ketiga, masukkan tomat ke dalam dan seledri. Keempat, masukkan keju ke atas tomat. Kelima, masukkan daging ke atas keju. Keenam, masukkan roti lalu tutup dan siap disajikan. Oke. Ada yang mau ditanyakan kelompok lain tentang hasil kerja kelompoknya di kelompok 1? Tidak ada? Paham ya? Oke, jadi beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Siapa lagi? Oke. Kelompok 4. Mari itu instruksi. Oh, iya. Di sini. Kemudian ada ini. Maju, belok kanan, belok kiri, maju, belok kiri, belok kiri, maju, belok kanan, maju, belok kanan, maju, belok kanan, belok maju, belok kiri, maju, belok kanan, maju. Oke. Oke, jadi tugas kelompok 4 yaitu tugasnya mencari jalan untuk gajah untuk mencari makanan favoritnya yaitu rumput. Nah, sesuai dengan instruksinya, ya. Jadi harus sesuai dengan instruksi. Kemudian dikasih jalan gajahnya untuk menuju ke rumput, ya. Kelompok 4 tadi sudah benar. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, silakan dulu. Siapa lagi yang mau? Oke, kelompok 3. Langkah-langkah saat mau ke perpustakaan. Yang pertama, keluar dari pintu kelas. Kedua, belok kiri di dekat tangga. 4, pintu perpustakaan berwarna coklat. Ya. Ada yang mau ditanyakan kelompok lain? Tidak ada. Tidak ada. Jadi ini tugas dari kelompok 3 yaitu tentang abstraksi. Contoh abstraksi, ya. Jadi ini contohnya ketika kita ingin ke perpustakaan, kemudian ada informasi di bawahnya, kemudian kita pilih informasi penting saja, kemudian kita abaikan informasi yang tidak penting. Nah, di sini ada 3 informasi yang penting ketika kita mau ke perpustakaan, dari kelas ke perpustakaan. Nah, di sini informasi yang penting adalah keluar dari pintu kelas, kemudian belok kiri di dekat tangga, kemudian pintu perpustakaan berwarna coklat. Nah, di sini ada juga pilihannya. Lihat ada pot bunga berwarna biru. Apakah penting atau tidak itu? Tidak. Nah, itu hanya pelengkap saja, ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3.
tugas kelompok 2 ini tentang pengenalan pola. Tadi saya sudah contohkan di papan tulis. Nah, ini tugasnya tentang pengenalan pola gambar, ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan lagi di papan tulis, ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, jadi seperti itu ya, tentang berpikir komputasional, tentang konsep dasar berpikir komputasional. Itu ada berapa tadi? Ada 4. Yang pertama ada dekomposisi, apa lagi? Pengenalan pola, apa lagi? Abstraksi, apa lagi? Algoritma. Kalau dekomposisi itu ada apa? Apa dekomposisi? Dekomposisi adalah kemampuan menguraikan tugas besar menjadi bagian lebih kecil. Iya, menguraikan masalah besar ke bagian-bagian yang kecil. Kemudian kalau pola apa? Pola adalah sesuatu yang terjadi secara berulang. Iya, jadi sesuatu hal yang terjadi secara berulang atau mencari persamaan pola yang bisa digunakan kembali. Apalagi selanjutnya ada abstraksi. Apa itu abstraksi tadi? Abstraksi adalah proses memilih bagian-bagian penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Iya. Atau